keadaan obesitas sebelum hamil. Seperti kita ketahui, ya di Indonesia ini kasus-kasus yang obesitas masih lumayan tinggi, mungkin karena sibuk, karena banyak makan, karena enak makan, semuanya jadi satu, gitu ya. Oke, banyak pasien saya nih nikah 2 tahun, 3 tahun, kalau ditanya, dapat apa Bu? Dapat apa Pak? Dapat apa ya dok ya sebenarnya? Ya paling nggak berat badannya naik yang banyak, oke, bisa 1 kilo 1 bulan. Bayangin kalau misalnya 1 tahun dia nikah bisa 5 kilo, 6 kilo, 10 kilo meningkat berat badannya atas nama senang dia menikah. Gini, apa yang terjadi di badan manusia kalau dia obesitas? Tentunya semuanya akan meningkat, metabolisme juga meningkat, beragam, ya, hormonalnya juga pasti akan meningkat. Seperti kita ketahui, untuk proses hamil secara awam tentunya diperlukan sperma yang sehat, telur yang sehat, rahim yang sehat, ya badan ibunya juga sehat karena badannya merupakan wadah, gitu kan. Sekarang kalau obesitas, apa yang terjadi obesitas? Oke, obesitas misalnya kolesterol terlalu tinggi, hormonalnya jadi berubah, keadaan vaginal, reproduksi, yang lainnya juga berubah, semuanya berubah. Paling tidak, yang akan terjadi adalah kalau obesitas, kemungkinan hamilnya lebih rendah. Walaupun saya pernah 1 kali waktu itu, saya nggak pernah lupa, yang hamil itu berat badannya di atas 150 kg. Oke, nggak apa-apa, ada 3 orang. Ya semuanya sehat, di manage yang bagus gitu ya, semua berat badannya tumbuhnya nggak nyampe 5 kilo selama 9 bulan. Dan bayinya ya besar juga 3 kilo sampai 3,5 kilo. Tapi kan saya nggak boleh mengatakan bahwa nggak apa-apa obesitas, nggak juga, nggak gitu. Boleh nggak sekarang di manage keadaan obesitas sehingga kondisi gizi, berat badan, tinggi badan yang ideal, ya, indeks massa tubuhnya ideal aja, yang diperlukan ideal. Logikanya sih pergerakannya akan ideal, hormonal ideal, berat badan ideal, semuanya akan ideal, sehingga telurnya juga kondisi yang terbaik, spermanya juga terbaik, dan itu akan menghasilkan hamilan bagus. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya obesitas? Ya, yang paling penting disadari dulu obesitas itu akan menjadi seperti apa. Selanjutnya, kalau memang mau diatur sedemikian rupa, ya udah pasti diatur dietnya. Kalau bisa melakukan sendiri ya silakan aja gitu. Olahraganya diatur, gizinya dimakan. Mungkin ada pembatasan sekarang banyak sekali kan, macam-macam. Diet ala ini, diet ala itu, segala macam banyak. Ada yang fasting berkala, ada ini, ada itu. Oke, silakan aja kalau itu semuanya mau dilakukan. Yang paling penting adalah usaha untuk kembali ke ukuran semula, ukuran yang ideal, sehingga kondisi ibu hamil yang juga ideal, dan itu akan membuat kita bisa hamil dengan baik. Nah, bagaimana sekarang kalau udah hamil, gitu ya? Kan kadang-kadang yang paling bagus adalah obesitas. Saya pernah waktu itu dapat pasien beratnya sampai 120 kilo gitu, dalam waktu 6 bulan turun 40 kilo hanya dengan olahraga zumba dan tanpa diprogramkan itu hamil. Ya, pernah 1 kali obesitas, saya bilang target turunin 20 kilo, gitu ya. Baru saya mau program hamil, ini pasien udah turun 15 kilo, jadi hamil. Dia nanya sama saya, karena kalau itu Kak, kita pakai program hamil. Nah kan sekarang udah hamil Ibu. Oh ini program hamil loh? Iya, oke, itu seperti itu. Bisa kita pakai program hamil. Saya menghindar, saya bukan anti obat. Kalau misalnya dipaksa hamil. Nanti kalau hamil dengan diabetes, hamil dengan hipertensi akan juga repot. Hamil dengan obesitas kan? Udah persiapan hamilnya obesitas. Begitu hamil dia masih obesitas. Atau datangnya saya dengan obesitas udah hamil. Oke, semuanya mesti disadari betul. Ini hamil dengan obesitas. Resiko-resikonya harus dikemukakan di depan. Ada risiko diabetes, ada risiko hipertensi, ada risiko bayinya kecil gitu ya. Dan risiko perdarahan saat persalinan atau sulit melahirkannya pada saat persalinan. Itu semuanya harus diperhatikan.
nggak mungkin atau akan cukup sulit gitu menurunkan berat badan lagi hamil. Kan jadi seperti kontradiksi. Jadi gimana jalan keluar dari orang mati? Oke, kalau bisa naik berat badannya juga grafiknya disesuaikan. Gitu ya kan, grafik ada yang grafik normal, ada yang grafik underweight, ada yang grafik obesitas. Nah ini pertumbuhan berat badannya yang obesitas. Betul-betul kita jaga ketat, proteinnya yang bagus, kurangi karbo, kurangi gorengan, kurangi manis, sehingga makanannya yang lari nanti ke bayinya, jangan ikut ke ibunya juga. Udah ibunya obesitas, tambah besar, tambah berat, jangan. Tapi kita usahakan untuk ke bayinya. Monitoring, kita melakukan monitoring dengan baik dan benar gitu, dan dengan periksa laboratorium, USG, aliran darahnya juga, faktor-faktor infeksi jangan sampai muncul. Nah ini semuanya teknologi dunia kedokteran yang mampu untuk melakukan semuanya. Yang sering ada masalah adalah bisa pasiennya untuk menjalankan. Ini kan proses 9 bulan, ini kan bukan sesuatu yang instan. Sangat perlu untuk pasien yang komit gitu ya, teratur, reguler dia melakukan kontrol hamilnya. Dan kita jaga, ada grafik, ada pemantauan gerak, ada pemantauan laboratorium. Gak perlu ada CCTV lah ya, tapi yang paling penting juga di sini ada satu apps gitu, LVNG Living, monitoring tumbuh kembangnya semua monitoring. Balik lagi sehingga early detection dari kalau ada kasus-kasus komplikasi bisa tetap mendeteksi sedini mungkin. Itu yang terbaik.